Mentawai, lihatlah surga, di mana kebahagiaan alam dan budaya selaras. Permadani tenunan darat dan laut. Pulau-pulau ini akan mengajak Anda untuk terus bersyukur. Dengan sapuan kuas keanggunan yang mempesona, kisah menawan yang sekarang kita rangkul. Bisikan angin menari melalui pepohonan yang rimbun, membelai pantai dengan lembut. Gunung menjulang dengan bangga, perkasa dan agung. Dari hutan zamrud tempat rahasia berada, ke perairan Virus tempat keajaiban bertabrakan. Warna flora dan fauna yang semarak bermekaran. Menciptakan simfoni, menghilangkan kesuraman. Tak hanya alam yang menghiasi tempat ini, budaya yang berkembang melestarikan jejak mereka. Orang Mentawai, pewaris tradisi, menjaga adat istiadat dengan ambisi penuh gairah. Kulit bertato bercerita tentang masa lalu. Ritual kuno mereka, sebuah bukti budaya yang mereka perjuangkan. Menyalakan cahaya dalam keindahan alam dan budaya yang tak terhitung. Kembali menjelajahi sudut-sudut indah Indonesia bersama Cerita Militer. Kali ini kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk menyaksikan langsung bagaimana keindahan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kembali lagi bersama saya Victor Hitler Siagian dalam program Cerita Militer. Saat ini saya sudah berada di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Di belakang saya yang sering dikenal orang sebagai Rumah Minangkabau atau yang disebut dengan Rumah Gadang. Kota Padang pada zaman penjajahan Belanda dikenal sebagai pusat perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Saya akan bergerak dari kota ini menuju Mentawai. Dari kota ini menuju Mentawai kurang lebih menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam menggunakan kapal laut. Saya sudah sampai di Pelabuhan Tua Pejat. Dari kota Padang menuju pelabuhan ini kurang lebih menempuh waktu
3 jam 30 menit. Sesampai dari pelabuhan ini, kami akan bergerak kembali ke Kodim 0319. Kami akan mencari tahu bagaimana peranan TNI Angkatan Darat menjaga Mentawai. Selamat datang di Mentawai, Pak. Ya, Pak. Mentawai indah sekali, Pak. Indah ya. Tadi saya di tengah laut melihat lumba-lumba, Pak. Saya ketemu juga dengan lumba. Iya. Pada perjalanan di Mentawai,
kami akan berkeliling dan juga melihat progres dari program Tentara Manunggal Membangun Desa ke-116 yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Tentara Manunggal Masuk Desa, atau dahulu kita kenal sebagai ABRI Masuk Desa, adalah wujud dari kemanunggalan TNI bersama rakyat. Tadi kan saya akan Bapak ajak ke tempat Mentawai aslinya, Pak ya. Iya. Nanti kita bisa melihat secara langsung bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana tugas Babinsa menjaga dan merawat mereka tetap selalu ada. Nah, saat ini juga kan Pak, kita sedang menjalankan TMMD Pak, ya, Tentara Manunggal Masuk Desa Bapak. Bagaimana sih Pak kalau pembangunan fisik sendiri yang dilakukan oleh Kodim Bapak? Iya. Untuk pembangunan fisik ada beberapa sasaran. Pertama sasaran jalan. Itu jalan sepanjang 6 km. Dan kita buka. Kemudian itu untuk jalan tembus antara desa Bukit Pamewa dengan desa Butumonga. Membuka akses jalan untuk membantu kesejahteraan masyarakat tentunya. Iya, setuju, Pak. Selain untuk pertahanan kita juga kan. Karena merupakan jalur satu-satunya untuk menuju ke desa Butumonga yang saat ini untuk akses jalannya belum ada. Oke. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kita juga membangun jembatan. Iya, kita lihat ya Pak ya. Ada 5 jembatan yang kita bangun. Kita dari aspirasi masyarakat juga menyampaikan ke kita supaya jembatan yang ada ini kita bangun kembali. Karena memang ada jembatan yang rusak, kita bangun dan itu sudah mencapai target semua 100%.
Berikutnya untuk pembangunan rumah. Untuk rumah ini kita relokasi ke tempat yang baru dari kampung mereka yang ada di Dusun Berkat. Itu ada 10 rumah. Jadi memang secara bertahap pemerintah memberikan program relokasi, salah satunya pada saat pelaksanaan PMMD ini ada 10 rumah. Nah, nanti secara bertahap juga yang belum direlokasi akan dilaksanakan. Item di situ. Jadi di Kepulauan Mentawai sering dilanda gempa dan tsunami. Hal ini terjadi karena Kepulauan Mentawai berada di jalur lempeng tektonik aktif yang dikenal dengan zona subduksi Sunda. Aktivitas tektonik di zona tersebut menyebabkan gempa bumi yang kuat dan pergerakan lempeng yang cepat memicu tsunami. Selain itu, pulau-pulau tersebut rentan terhadap dampak tsunami. Karena letak geografisnya dengan garis pantai yang panjang dan terbuka hingga ke Samudra Hindia, faktor-faktor tersebut mempengaruhi frekuensi dan tingkat keparahan bencana alam gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai. Untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya serupa di masa mendatang, relokasi merupakan solusi mendesak. Masyarakat Mentawai bekerja sama dengan pemerintah dan anggota TNI untuk mengidentifikasi dan memilih dataran tinggi yang aman untuk rumah baru mereka. Setelah memilih tempat yang tepat, proses relokasi pun dimulai. Dalam praktiknya, anggota TNI terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur di dataran tinggi baru tersebut.
Mereka membantu membangun akses jalan, jembatan, dan fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi. Karya ini mempertimbangkan kearifan lokal, menjaga keseimbangan dengan lingkungan alam, dan menjaga kebutuhan jangka panjang masyarakat Mentawai. Pada prinsipnya di tahun 2007, waktu pasca bencana gempa, terkhusus di wilayah kami di Berimano dulu, itu memang kondisi warga semua pada waktu itu sangat memprihatinkan. Ya. Lalu kemudian ada banyak kunjungan-kunjungan dari lembaga, baik itu pemerintah dan juga ada juga lembaga lain yang masuk memberikan bantuan. Nah, kemudian beberapa hari terjadi musyawarah bersama dengan masyarakat, ya, untuk menentukan titik penentuan pemukiman yang baru gitu. Nah, beberapa waktu itu ya ada 3 pilihan kalau nggak salah, waktu itu terpilihlah di sini di Berkat ini. Kemudian kondisi kami juga waktu itu ya istilahnya kalau memang bicara soal harapan, tipis harapan untuk ini, Pak. Ada beberapa macam yang menjadi hambatan buat kehidupan warga, ya kan itu. Lalu kemudian ya ketika terjadi informasi daripada peneliti-peneliti yang sudah datang di Berimano waktu itu, ya, bahwa pemukiman yang lama khususnya di Berimano itu kan tidak layak dihuni lagi. Hanya ambil keputusan dan pemimpin-pemimpin, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pada prinsipnya waktu itu kan kepala dusun juga mengambil kesimpulan untuk memutuskan pilihan bahwa kita harus pindah ke Setelah dapat melihat langsung kebersamaan TNI dan masyarakat, kami diberi kesempatan untuk dapat berkunjung dan juga melihat bagaimana babinsa-babinsa, para garda terdepan, mata dan telinga TNI Angkatan Darat, bekerja dan bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Salah satu babinsa yang telah lama mengabdi di Pulau Siberut adalah Sertu Armen Iswadi. Ia bersama dengan istrinya, Dr. Zulia Reveni, adalah sepasang suami istri yang mengabdikan diri untuk masyarakat Pulau Siberut. Saya sudah sampai di Siberut dan saat ini saya bertemu dengan sosok Ibu Persit dan juga berprofesi sebagai dokter. Dia bertugas di Puskesmas Muara Siberut. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Saya udah banyak dengar cerita Ibu sebagai dokter di Muara Siberut ini. Bagaimana sih Bu kondisi puskesmas kita, Bu, bisa diceritakan Bu? Terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Dr. Zulia Reveni. Saya sebagai Ibu Persit juga dan sebagai dokter juga di Puskesmas Muara Siberut. Kalau melihat kondisi kesehatan di Puskesmas Muara Siberut ini, kebanyakan penyakit yang saya temui itu endemis malaria. Ya, tapi sekarang ini udah memasuki preeliminasi. Terus juga kami menemukan 10 macam penyakit yang paling terbanyak di sini. Salah satunya yaitu rematik sama gastritis. Oh, rematik itu karena apa Bu? Banyak Rematik itu kebanyakan di sini mungkin salah Penyebabnya? penyebabnya itu salah satunya itu faktor makanan. Oke. Yang paling banyak faktor makanan. Sama juga dengan yang sakit lambung atau gastritis itu faktor makanan juga. Emang biasanya makanan yang sering dimakan oleh masyarakat di Muara ini apa Bu? Kalau salah satunya itu sagu. Oh, sagu. Ya, itu merupakan salah satu makanan tradisional di sini. Oh gitu ya. Jadi sagu itu menyebabkan mereka untuk jadi rematik lebih memacu untuk mereka lebih sakit. Salah satunya yaitu mah yang paling banyak. Oke. Kalau untuk malaria sendiri Bu di Muara ini emang sudah teratasi atau emang lagi memasuki eliminasi tadi Bu? Sudah memasuki preeliminasi kalau di Siberut ini. Terakhir ketemu dengan malaria kapan Bu? Bulan 2 kemarin. Oh, bulan Februari masih ada. Februari kemarin. Dan selaku seorang suami, saya sering mendampingi istri, baik dalam kegiatan pengobatan masyarakat ataupun peninjauan terhadap masyarakat yang ada di dusun-dusun di desa binaan yang dibawahi oleh Puskesmas Muara Siberut. Kendala yang saya hadapi bersama istri, karena juga saya di sini punya anak, apabila ada pasien mendadak yang mungkin saya tidak bisa perkirakan kapan, jamnya jam berapa, waktunya kapan, tapi saya sering mengalami ada pasien di jam-jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam. Kadang saya harus menemani istri, dikarenakan juga puskesmas jauh dari pemukiman kami, sehingga apapun kendalanya, kami, apalagi saya, akan siaga untuk mendampingi istri. Polisi sama kecamatan.
Dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh dan juga dengan kondisi jalan yang buruk, kami menuju ke salah satu sekolah dasar di mana para generasi muda dan penerus warisan budaya Mentawai tengah mengenyam pendidikan. Saya sudah berjalan menggunakan kendaraan motor, tapi teman-teman saya berjalan menggunakan motor dengan salah satu babinsa yang mendampingi saya dan teman-teman cerita militer untuk menuju ke desa Anak Dalam Mentawai. Jalanan di sini cukup parah rusaknya dan motor kami sebenarnya sih sangat licin karena bannya menurut aku sih tidak sesuai untuk dengan medan seperti ini. Sekitar 200 meter lagi kita sampai ke sana jalan kaki. Oh, berarti kita sampai sini motor? Iya, keretanya kita lihat di sana aja. Oh, habis kita jalan aja. Jalan. Jalan ke sana, kita nggak tahu berapa kilo. Kilo? Iya. Ini ada sekolahan nanti di sini yang pertama kita temuin. Ya. Kalau mau ngomong. Tadi aku udah dapat banyak gambar juga sama masyarakat ngobrol-ngobrol. Pak, tas tuh. Nggak apa-apa, Pak. Nih, teman-teman ini naik mobil. Di dalam mau dibawa nggak berani frontal. Kita semua harus turun dari kendaraan kita, baik motor dan mobil sudah tidak bisa lagi untuk ke dalam. Nah, katanya Babinsa itu kalau emang rezeki kita baik, kita bisa langsung lihat suku aslinya. Tapi biasanya mereka kalau jam segini itu sudah mencari berburu untuk mereka bisa makan. Nah, tapi ya semoga rezeki kita baik ya, kita bisa ngeliat langsung. Kita bertemu dengan Mentawai, tapi mereka sudah di luar, sudah di dalam. Jadi nanti kita akan menunjukkan ini warga Mentawai asli sudah mulai di luar sini. Ini julu-julu ya. Apa? Tabungan pondasi ya. Dan ini sekolahnya dipanjang. Wajar ya, wajar. Saya baru tahu ternyata kalau di Mentawai ini tengkorak-tengkorak hewan itu ada pembedanya. Kalau hewan-hewan yang di belakang ini semua hewan liar. Dan kita bisa lihat ini buaya yang mereka tangkap dengan beratnya 300 kilo. Sedangkan yang sebelahnya ini sekitaran 200 kilo. Dan selebihnya ada rusa dan ada babi hutan. Nah, nanti kalau yang di depan itu ternyata itu hewan ternak mereka. Dan di hewan-hewan ini dikasih tanda. Kalau ada yang berbunga atau daun-daunan, biasanya digunakan untuk makan saja tanpa ada pesta. Nanti juga dibedakan dengan rumput-rumputan atau ini ada sudah dipakai gunakan untuk adat. Jadi kenapa tengkorak-tengkorak ini harus dipajang di rumah mereka? Jadinya mereka tahu berapa yang sudah mereka konsumsi dan berapa hewan yang digunakan untuk adat dan berapa hewan yang
Sebelum mengakhiri perjalanan di Kepulauan Mentawai, kami diberi kesempatan untuk mencicipi salah satu kuliner khas Mentawai, yang tidak lain adalah ulat sagu. Ulat sagu atau masyarakat lokal menyebutnya dengan nama batra adalah larva dari kumbang kelapa. Dalam nama Tuhan Yesus, aman. Pulang ke Jakarta sehat. Oh, kayak makan degan kok, kayak degan kelapa.